Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini? Menyenangkan? Kabar baik? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah kita bisa bertemu dan berjumpa kembali dalam ruangan yang insya Allah Tuhan muliakan ya. Seperti biasa, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dalam proses pembelajaran. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, anak, Bapak absen terlebih dahulu ya. Sebentar, Bapak lihat buku absennya terlebih dahulu. Ahmad Ustomi ada? Oh, ada ya. Bagus Widanto? Oke, ada. Rifki? Ada. Rio? Oh, sekarang hadir semua ya, alhamdulillah. Oke anak-anak, bagaimana? Apakah pada materi kemarin mengenai Hindu Buddha sudah belajar kembali? Bagus. Jadi yang belum belajar kembali silakan ya buka-buka buku pelajarannya, ulas-ulas kembali mengenai sejarah Hindu Buddha. Bagaimana sejarah proses masuknya Hindu Buddha. Nah, pada kali ini Bapak akan menjelaskan materi berikutnya. Jadi setelah materi kerajaan Hindu Buddha, kini beralih kepada kerajaan Islam di Indonesia. Nah, jadi di sini Bapak tidak menjelaskan bagaimana proses masuknya ya. Jadi cuma hanya menjelaskan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Mengenai kerajaan Islam di Indonesia, diperkirakan telah ada sejak abad ke-13 yang muncul dari lalu lintas perdagangan. Jadi lalu lintas perdagangan laut. Nah, jadi Islam ini pada mulanya pada abad ke-13 ini itu disebarkan oleh adanya atau munculnya proses lintas perdagangan laut. Di pedagang-pedagang Islam seperti yang dari Arab, Persia, India hingga Tiongkok mulai membaur dengan masyarakat Indonesia. Nah, jadi melalui perdagangan tersebut agama Islam semakin berjaya di Indonesia atau semakin berkembang di Indonesia yang kemudian banyak membawa perubahan dari sisi budaya sampai ke pemerintahan. Nah, munculnya kerajaan-kerajaan Islam di penjuru negeri membawa ajaran Islam ke seluruh Indonesia. Nah, jadi munculnya kerajaan-kerajaan Islam di penjuru negeri ini juga berdampak kepada Indonesia atau mungkin dulu itu Nusantara ya. Nah, meski begitu, berdasarkan sejarah, agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia sejak akhir abad ke-6 Masehi dan terus berkembang dengan adanya perdagangan tersebut atau dengan adanya proses perdagangan tersebut, ajaran agama Islam mulai diberikan melalui banyaknya kerajaan-kerajaan Islam. Nah, jadi seperti ini awal mulanya Islam atau kerajaan Islam datang ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan lalu lintas. Mungkin di situ ada ke suatu harmonisasian atau sosialnya yang baik, sehingga Islam di sini tidak hanya mempengaruhi budaya atau tingkah laku masyarakat, namun Islam pun sampai bisa mendirikan suatu kerajaan. Oke ya, paham? Sampai sini anak-anak? Oke, kalau paham Bapak lanjutkan. Nah, berikut ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ya. Oke, Bapak sebutkan. Yang pertama ada kerajaan Samudra Pasai, yang kedua ada kerajaan Demak, yang ketiga ada kerajaan Aceh Darussalam, yang keempat ada kerajaan Islam Banjar, yang kelima ada kerajaan Mataram Islam, yang keenam ada kerajaan Pajang, lalu berikutnya yang ketujuh ada kerajaan Cirebon, yang kedelapan ada kerajaan Maluku, yang kesembilan ada kerajaan Goa, dan yang terakhir ada kerajaan Buton. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan sedikit mengenai kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berlokasi di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu yang kemudian menggunakan gelar bahasa Arab yaitu Malikul Soleh pada tahun 1267.
Nah, puncak kejayaan Samudra Pasai ini berada pada masa pimpinan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa pimpinannya, Pasai menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan menggunakan koin emas sebagai uangnya. Singkat cerita, masa kejayaan ini berakhir ketika masa kekuasaan Sultan berikutnya, di mana kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit dan menjadi satu wilayah. Nah, jadi akibat atau runtuhnya kerajaan Samudra Pasai ini karena pada pimpinan Sultan berikutnya itu ada penyerangan dari kerajaan Majapahit yang sehingga membuat kerajaan Samudra Pasai ditekuk mundur, dihalau mundur hingga pada akhirnya mau tidak mau kerajaan Samudra Pasai ini berakhir. Jadi kerajaan ini kemudian jatuh total setelah diserang Portugis. Wah, ternyata kerajaan Samudra Pasai ini ketika jatuh total itu diserang oleh Portugis pada tahun 1521 yang kemudian menjadi wilayah Kesultanan Aceh. Nah, oke, tadi sedikit mengulas tentang kerajaan Samudra Pasai. Oke, berikutnya di sini Bapak ingin menjelaskan juga sedikit mengenai kerajaan Demak. Jadi kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Nah, jadi kerajaan Demak ini dimulai saat runtuhnya kerajaan Majapahit. Jadi pas awal runtuhnya kerajaan Majapahit, Demak ini mungkin mendirikan sebuah negara yang dinamai kerajaan Demak ini. Oke, lanjut ya. Ketika berita runtuhnya kerajaan tersebut menyebar atau ketika runtuhnya kerajaan Majapahit menyebar luas ke wilayah Nusantara, beberapa daerah yang berada di bawah naungan kekuasaan Majapahit akhirnya melepaskan diri, dan salah satunya adalah Demak. Pada tahun 1518, kerajaan Demak pun didirikan oleh Raden Patah, putra Brawijaya yang merupakan raja terakhir Majapahit. Nah, ini sangat menarik. Jadi kerajaan Demak ini didirikan oleh putra dari Raja Majapahit, yaitu Raden Patah. Jadi berkat dukungan dari para wali songo, kerajaan Demak ini menjadi besar dalam kurun waktu yang singkat. Oke, singkat cerita, runtuhnya kerajaan Demak ini terjadi ketika masa pimpinan Trenggana, di mana terjadinya perebutan kekuasaan. Lagi-lagi seperti ini. Ada kejadian yaitu merebut atau perebutan kekuasaan yang memunculkan pemberontakan. Kekuasaan kerajaan Demak berakhir setelah Jaka Tingkir memindahkan kekuasaan ke Pajang. Nah, seperti itu sedikit mengenai kerajaan Demak. Oke ya, di sini ada berikutnya Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang kerajaan Aceh Darussalam. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 dan berhasil menguasai beberapa daerah di sekitarnya. Kerajaan ini kemudian mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas di bawah pimpinan Sultan Iskandar. Nah, jadi pada pimpinan Sultan Iskandar, kerajaan Aceh ini melakukan ekspansi yang sangat luas, di mana Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Jadi di daerah Nusantara ini ada namanya wilayah Pahang. Jadi wilayah Pahang ini merupakan memproduksi timah yang besar mungkin. Tapi pada waktu itu diruntuhkan oleh kerajaan Aceh Darussalam, atau bisa dibilang direbutlah kekuasaannya. Oke, singkat cerita, kemunduran kerajaan Aceh Darussalam ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantaranya semakin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka yang ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandaling, Deli, Barus, serta Bengkulu. Nah, lagi dan lagi latar belakang runtuhnya kerajaan Islam di Indonesia, terutama Islam, itu disebabkan oleh kolonialisme Belanda. Nah, mungkin cukup saja ya penjelasan dari Bapak, yaitu hanya ada 3 kerajaan. Nah, untuk kerajaan-kerajaan berikutnya, dari kerajaan Islam Banjar sampai kerajaan Buton, ini Bapak akan
membagi kelompok ya. Nanti kalian setiap kelompok harus mengerjakan makalah dan PPT. Nah, oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya kalian bisa baca-baca ya di internet atau cari-cari referensi buku mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Mengenai materi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia belum sepenuhnya Bapak paparkan ya. Nanti juga ada teori-teori bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Namun karena waktunya sudah hampir habis, Bapak hanya menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Samudra Pasai atau maaf tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia saja. Nah, seperti yang Bapak tadi sampaikan, ini sisa materi tentang kerajaan Islam. Silakan kalian buat kelompok, nanti kerjakan makalah dan PPT ya. Oke, mungkin seperti itu aja. Semoga kalian sehat-sehat semua, dilancarkan segala urusannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.